Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 9 Mei 2024. Gereja merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudaraku terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus naik ke surga dengan badan dan jiwanya secara utuh. Dengan ini ia memasuki kemuliaannya dan kepenuhannya dalam persekutuan dengan Bapanya. Sebelum naik ke surga memasuki kemuliaannya, Tuhan Yesus berpesan kepada para muridnya agar mereka mewartakan Injil ke segala penjuru dunia. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tujuannya adalah agar semua pengikutnya mencapai suatu kemuliaan dan kepenuhan hidup yang sama seperti Tuhan Yesus, yakni persekutuan dengan Bapa di surga. Atau seperti istilah Santo Paulus, agar semua pengikutnya menjadi orang-orang dewasa yang makin lama makin bertambah sempurna seperti Kristus. Saudaraku terkasih, pada Hari Raya Kenaikan Tuhan ini kita diingatkan akan beberapa hal ini. Pertama, setelah naik ke surga, kita diberi kesempatan oleh Yesus untuk terlibat dalam karya penyelamatannya. Yesus mengajak kita untuk terlibat dalam karyanya dengan cara kita masing-masing. Sekecil apapun itu, keterlibatan kita menjadi penting. Kedua, walaupun ia naik ke surga, tapi ia tetap bersama dengan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia berjanji selalu menyertai kita, dan janji itu terpenuhi. Ia tidak pernah membiarkan umatnya berjuang sendirian. Yang ketiga, Yesus dalam perutusannya selalu memberikan kemampuan pada kita. Maka kita menjadikan diri kita perpanjangan tangan Allah dalam kehidupan ini. Saudaraku terkasih, kita semua adalah para pengikut Kristus yang dipanggil Allah untuk menjadi mengabdi kepadanya. Kita diharapkan untuk terus berkembang, bertumbuh menjadi dewasa, menjadi sempurna dari hari ke hari seperti Kristus sendiri. Sampai kita sendiri akhirnya bersekutu dengan Tuhan sendiri. Mari kita memohon bantuan Roh Kudus agar Allah Roh Kudus tidak hanya turun ke atas kita, tetapi turun sampai masuk ke dalam hati kita, agar kita betul mendapatkan kekuatan, kesegaran, kesehatan mulai dari dalam diri kita. Dengan demikian kita dapat melaksanakan tugas kita dengan baik, sehingga pada akhirnya kita mengalami kesatuan dengan Kristus yang di surga mulia. Maka marilah kita menikmati rasa syukur ini. Percaya kita tidak sendirian. Kita punya Yesus yang selalu bersama kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.